Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Salsabila dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia mengenai sel elektrolisis. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik yang berupa arus listrik diubah menjadi energi kimia melalui reaksi redoks. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mengamati reaksi elektrolisis pada larutan NaCl dengan elektroda karbon dan mengetahui ion apa yang terbentuk pada katoda dan anoda sebagai hasil dari reaksi elektrolisis. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah 2 buah pensil yang sudah diraut pada kedua ujungnya, 2 buah penjepit buaya, baterai 9 volt, kardus yang sudah diberi lubang pada bagian tengahnya, gelas bening beserta air, 3 sendok makan garam dapur, dan sendok. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah larutkan 3 sendok makan garam dapur ke dalam air. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, letakkan kardus yang sudah diberi 2 buah lubang di atas gelas. Lalu, masukkan 2 buah pensil ke dalam lubang hingga terendam larutan garam. Selanjutnya, kaitkan ujung penjepit buaya berwarna merah pada kutub positif baterai dan ujung penjepit buaya berwarna hitam pada kutub negatif baterai. Lalu, kaitkan kedua ujung lain penjepit buaya pada pensil. Yang berwarna merah berperan sebagai anoda dan yang berwarna hitam berperan sebagai katoda. Selanjutnya, amatilah perubahan pada kedua ujung pensil yang terendam larutan garam. Berikut ini adalah hasil percobaan setelah didiamkan selama 15 menit. Gelembung yang terbentuk pada anoda jumlahnya lebih sedikit dan hanya menempel pada bagian ujung pensil. Sedangkan gelembung yang terdapat pada katoda jumlahnya lebih banyak dengan ukuran yang besar dan kecil. Gelembung yang kecil akan melayang ke atas dan yang besar akan tetap menempel pada ujung pensil. Larutan elektrolit yang digunakan pada praktikum kali ini adalah larutan NaCl, sedangkan elektroda yang digunakan adalah elektroda karbon yang dialiri arus listrik positif dan negatif. Garam dapur atau NaCl tersusun atas ion Na+ dan Cl-, sedangkan pelarut yang kita gunakan adalah air atau H2O tersusun atas ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum kali ini dapat kita lihat gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda dan katoda. Gelembung-gelembung tersebut adalah gas hidrogen dan gas klorin. Tetapi di manakah masing-masing gas terbentuk? Ya, gas klorin terbentuk pada anoda, sedangkan gas hidrogen terbentuk pada katoda. Lalu, bagaimana sih proses terbentuknya? Anoda yang bermuatan positif akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah Cl-. Cl- kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda dan akan terbentuk reaksi oksidasi dengan rumus 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Cl- yang sudah melepaskan elektronnya kemudian bergabung menjadi gas klorin yang merupakan gelembung-gelembung yang dapat kita lihat pada anoda. Apabila gelembung-gelembung gas klorin ditampung pada suatu tabung reaksi, dapat dilihat bahwa gas klorin berwarna hijau. Gas klorin bersifat asam dan mampu memutihkan suatu benda. Selanjutnya, katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif. Salah satunya adalah ion H+.
Kemudian, ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan akan membentuk reaksi reduksi dengan rumus 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Ion H+ yang telah menerima elektron dari katoda akan membentuk gelembung-gelembung gas hidrogen. Apabila gelembung-gelembung gas hidrogen ditampung pada sebuah tabung reaksi dan didekatkan kepada sumber api, akan terdengar bunyi plup. Sementara itu, ion-ion yang masih tersisa, yaitu ion Na+ dan ion OH- akan membentuk senyawa NaOH atau natrium hidroksida. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa reaksi elektrolisis larutan NaCl akan membentuk gas hidrogen, gas klorin, dan natrium hidroksida. Dengan begitu, persamaan akhir reaksinya adalah 2 natrium klorida aqueous ditambah 2 H2O liquid terelektrolisis menjadi 2 natrium hidroksida, gas hidrogen, dan gas klorin. Gelembung pada anoda jumlahnya lebih sedikit dan hanya menempel pada ujung pensil karena kutub anoda bermuatan positif yang menyebabkan berkumpulnya ion Cl- yang teroksidasi menghasilkan gas klorin, sehingga terbentuk gelembung gas yang menempel di sekitar ujung pensil. Sedangkan gelembung pada katoda jumlahnya lebih banyak, dengan ukuran besar dan kecil. Gelembung yang berukuran kecil akan melayang ke atas, dan gelembung yang berukuran besar akan tetap menempel pada ujung pensil. Hal ini terjadi karena katoda bermuatan negatif, maka terkumpul ion Na+ yang memiliki potensial reduksi lebih kecil dari air. Maka di katoda yang tereduksi adalah air, menghasilkan gas hidrogen. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah di dalam sel elektrolisis terjadi reaksi redoks non-spontan karena energi listrik dibutuhkan untuk mengindikasi reaksi elektrolisis. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah reaksi oksidasi dengan rumus 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada katoda adalah reaksi reduksi dengan rumus 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Lalu, zat yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon adalah hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida. Sekian praktikum saya pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.